Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Aditya Prabawa, SPOG. Saya merupakan staf dosen di Departemen Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Saya bertugas di program studi sarjana kedokteran dan program studi profesi dokter. Saya adalah dosen pengampu di mata kuliah Blok Reproduksi di Prodi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Pendidikan Ganesha. Mata kuliah Blok Reproduksi membahas secara mendalam tentang proses kehamilan, persalinan, dan nifas, serta gangguannya. Selain itu, blok ini juga membahas tentang penyakit reproduksi karena hormonal, penyakit reproduksi akibat infeksi, neoplasma pada sistem reproduksi, dan perencanaan keluarga. Di blok ini, mahasiswa akan mempelajari tentang anatomi, fisiologi, histologi, biokimia, kemudian kedokteran komunitas, dan farmakologi. Untuk itu, diperlukan pembelajaran keterampilan prosedural yang harus dimiliki oleh mahasiswa, yaitu keterampilan anamnesis, pemeriksaan fisik, obstetri, dan ginekologi, pemeriksaan penunjang, dan keterampilan prosedural lain yang dibutuhkan, seperti misalnya persalinan normal, tindakan kuretase, kemudian mahasiswa juga diharapkan menguasai teknik-teknik dasar pemeriksaan dan prosedural obstetri dan ginekologi. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa memiliki peta konsep untuk kedokteran klinis dan kedokteran dasar, yaitu seperti memahami tentang anatomi, histologi, biokimia, dan lainnya. Mahasiswa juga diharapkan memiliki peta konsep dan pemahaman tentang persalinan dan nifas yang normal maupun abnormal. Mahasiswa juga diharapkan memiliki kompetensi di bidang kegawatan obstetri dan ginekologi. Untuk aspek penilaian, itu ada 4. Yang pertama adalah aspek penilaian terhadap diskusi, kemudian ujian praktikum, tugas akhir semester, dan ujian blok. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran tentang anatomi klinis organ reproduksi wanita. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi adik-adik, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Pada kesempatan ini saya Dr. Aditya, SPOG, saya diberikan tugas untuk menyampaikan pada adik-adik terkait dengan anatomi klinis ya, jadi khusus ya, karena saya di profesi ya sebetulnya utamanya, jadi saya akan menjelaskan lebih banyak pendekatan klinis terhadap anatomi, terutama pada genitalia eksterna dan interna pada wanita ya. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tiga tahap gitu ya. Pertama adalah pemaparan secara umum, kemudian yang kedua adalah pembelajaran secara mandiri. Adik-adik bisa ada manekin di sini ya, jadi adik-adik bisa belajar seluas-luasnya. Nanti kemudian yang ketiga adalah tugas ya. Jadi tugas nanti terkait dengan apa yang disampaikan pada hari ini nanti dikumpulkan ya, seperti kelompok-kelompok yang sebelumnya. Oke. Jadi slide-nya kelihatan ya, jadi adik bisa lihat bahwa pembagian anatomi itu pada perempuan ada sebetulnya dua saja. Yang pertama adalah pembagian anatomi eksterna, genitalia eksterna, yang kedua adalah genitalia interna. Bedanya gampang sih, kalau eksterna itu kelihatan, ya kalian bisa lihat, bisa kalian pelajari langsung. Namun kalau yang interna kalian harus baca di buku atau buka di kadaver ya, jadi itu beda. Nah, jadi kalau ini kebetulan kita punya manekin banyak ya, jadi saya akan bantu jelaskan. Ini yang cewek mana? Oh, ya, yang perempuan. Oke, mungkin di sini nanti ya. Nah, ambil di sini. Nah, jadi anatomi genitalia eksterna itu kalau bisa lihat. Pertama kita belajar dulu arah mata angin ya. Jadi arah anatomi. Yang pertama adalah kita lihat ini bagian atas atau kita sebut bagian kranial ke atas ya, atau superior ya, setuju ya, superior. Kemudian ke bawah itu adalah caudal atau inferior ya, inferior bawah. Kemudian ke depan, anterior, ke belakang, posterior. Itu sepakati dulu, dihafalkan, diingat ya. Jadi kalau sudah paham itu, mau gimana pun posisinya tidak berubah lagi. Jadi kalau seorang perempuan pemeriksaan ginekologi itu pasti posisinya adalah litotomi ya, atau maaf ya, posisi mengangkat ya. Nah, posisi mengangkat itu kita lihat, kita pemeriksaan, maka yang kita lihat itu adalah sisi genitalia eksterna. Nah, bagian atas kalian lihat di slide ya. Bagian atas itu adalah, mana slide-nya kok gelap? Ya, sebentar. Sorry ya. Mati dia ikut mati. Nah,
Yang di atas itu adalah sisi bagian anterior, bagian atas. Ya, bukan superior deh, anterior. Karena tetap posisi secara anatomi. Jadi bagian yang di depan itu adalah anterior. Jadi kalau mons pubis ya, rambut-rambut kemaluan itu adalah bagian anteriornya. Kemudian anus adalah bagian posteriornya. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian anterior ya, itu adalah adanya rambut kemaluan atau kita sebut sebagai rambut pubis ya. Pubic hair, misalnya pubic hair ya. Di bawahnya sedikit ada glans atau mons pubis. Mons pubis pakai panah aja ya. Nah, ini mons pubis ya. Mons pubis di sini. Kemudian ke bawah lagi deh, ke posterior lagi kita akan melihat adanya prepucium of clitoris. Nah, clitoris itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada prepucium atau kulitnya, kemudian ada glans clitoris. Glans itu adalah tubuhnya atau batang bodinya, bodi clitoris. Dan yang terakhir adalah frenulum. Jadi ada 3 ya, clitoris. Ada prepucium, kemudian glans, dan satu lagi adalah frenulum. Nah, prepucium itu homolog dengan apa deh? Sekalian yang jawab. Homolog dengan penis ya. Jadi penis itu homolog atau sama dengan klitoris sebagai organ erektil utama. Gitu. Jadi kalau mau meningkatkan kepuasan seksual, jadi banyak-banyaklah melakukan stimulasi pada klitoris. Nah, itu ya. Kalau begitu juga kalau laki-laki. Jadi stimulasi utama pada glans penis. Nah, selanjutnya kita lihat bahwa klitoris itu ternyata di sekitarnya dilindungi oleh labia ya. Ada labia mayora yang besar, itu bagian anterior labia mayora ini ya. Ini labia mayora, kemudian bagian dalam sedikit itu labia minora atau bibir kecil. Minor kecil ya, jadi bibir kecil. Kalian lihat, ternyata pada kelamin perempuan itu ada labia mayora yang besar, kemudian di dalamnya adalah labia minora. Nah, di dalam labia minora itu ada struktur yang disebut dengan vestibulum of vagina ya. Jadi dia adalah space yang ada di dalam sini. Nah, jadi vestibulum namanya ya. Oke. Nah, di dalam vestibulum itu ada lagi yang disebut dengan himen ya. Jadi makin keluar ke dalam ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi, dari luar itu labia mayora dulu, ke dalam tuh labia minora, kemudian ada vestibulum, kemudian ada orificium vagina, yang di dalam itu ada himen, gitu ya. Jadi himen itu bagian paling dalam sekali. Kalau pada wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim atau hubungan seksual, maka himennya intak, himennya utuh, gitu ya. Oke, himen itu bisa kita lihat pada pemeriksaan. Oke, mungkin itu genitalia eksternal ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, dari luar ke dalam apa tadi? Labia mayora, minora, vestibulum, kemudian orificium vagina dan himen. Ada 5. Nah, setelah itu kita ke bagian apa? Bagian bawah atau bagian posterior itu ada perineum ya. Perineum itu adalah suatu daerah di mana daerah itu berada di antara vagina dan disebut dengan anus ya. Jadi antara vagina dan anus itu adalah perineum. Secara klinis kalian nanti pada saat koas, ini mau jadi koas ya. Nah, nanti kalian akan menemukan robekan perineum derajat 2 pada pasien yang mengalami suatu proses persalinan normal ya. Proses normal ada robekan, bisa perineum derajat 2 sampai di otot, kemudian robekan perineum yang bisa derajat 1 kalau hanya pada kulit dan mukosa. Kalau sampai robekannya mengenai otot, yaitu disebut otot sphincter ani, maka otot-otot sphincter ani itu akan robek atau ruptur. Nah, kita sebut sebagai ruptur perineum derajat 3 ya kalau sampai ke musculus sphincter aninya. Bedanya apa? Kalau sampai di musculus sphincter ani, maka kalian harus melakukan penjahitan ya. Penjahitan muskulus sphincter ani dilakukan oleh dokter SPOG. Gitu ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi. Jadi itulah pentingnya kalian tahu perineum, karena di balik perineum itu adalah musculus sphincter ani ya. Perineum kita buka lagi dekat anus itu dia melingkar ya. Itu adalah otot sphincter ani. Sphincter ani dibagi 2 deh, sphincter ani eksternal dan sphincter ani internal dan eksternal ya. Nah, kalau robeknya sampai eksternal itu kita masuk dia di grade 3A. Kalau
sampai internal probeknya maka 3C gitu ya. 3B yang mana? 50-50. Eksternalnya kenanya lebih dari 50%. Kalau eksternalnya kurang dari 50% maka robekannya adalah robekan 3A ya. Oke, mungkin gitu ya gampangnya gitu. Nanti kalian akan lihat langsung pada saat di pasien ya. Itu pasien tahu yang mana ya 3B ini kan. Kalau anatomi kalian belajar di buku ya, di buku ya, di buku. Jadi kalian baca, ini adalah textbook meter yang sangat penting. Jadi adik-adik sekarang semua sudah dipaparkan tulis sejak ini. Jadi kalian harus sudah tahu, sudah pernah melihat paling tidak secara gambar dan langsung di manekin nanti gitu ya. Oke ya, itu untuk genitalia eksterna. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya, saya rasa saya menjelaskan tidak terlalu cepat kan ya. Oke, sekarang kita masuk ke topik yang lebih sedikit banyak tapi tidak sulit kok. Ya, itu adalah genitalia interna. Jadi apa-apa yang saya sebutkan tadi, adik cari di sana, cari ya. Oke, baik. Perineum sudah ya, dari Nadi lihat ya sekali lagi. Kalau menjahit perineum itu harus dibius dulu deh. Kalau menjahit harus dibius dulu. Kemudian kalian lihat di perineum ini ada otot-otot yang kalian harus perhatikan. Ada namanya triangle of perineum ya. Segitiga perineum itu ada gabungan 3 otot bentuknya segitiga, yaitu kombinasi antara otot superficial transverse perineal muscle atau otot perineal transverse superficialis itu dengan otot bulbo cavernosus. Yang kedua bulbo, ini satu lurus dulu ya. Kemudian yang kedua adalah bulbo cavernosus, naik ya. Kemudian yang turun ke ini adalah ischio cavernosus. Nah, jadi 3 ya, ischio cavernosus, bulbo cavernosus dan superficial transverse. Nah, ini sering robek pada saat penjahitan perineum robek. Nah, kemudian otot yang penting lagi adalah levator ani muscle. Levator ani itu berada di sebelah lateral dari otot-otot sphincter ani. Nah, otot-otot levator ani ini ternyata memiliki peranan yang penting dalam proses mencegah terjadinya prolaps atau rahim turun, gitu ya, rahim turun. Jadi itu di sana ini ya, letak apa namanya, letak pentingnya otot levator ani. Mungkin gitu deh ya. Itu untuk yang digital eksternal ya. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Terima kasih deh ya sudah memperhatikan. Saya lihat kalian sangat perhatikan dengan sangat antusias ya. Mungkin satu penanya tentang eksternal ada? Boleh tanya apa aja deh. Cukup? Saya kira ini ya sudah jelas ya. Oke, baik. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kembali. Untuk genital eksternal sudah selesai ya. Mungkin untuk adik-adik kita akan masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua tentang genitalia interna. Jadi genitalia interna itu ada 3 jadi. Ada uterus, ada tuba fallopi, dan ada yang tahu satu lagi? Ovarium ya, itu dia di 3 ya, struktur 3 yang utama. Kita akan pelajari satu demi satu tentang anatomi. Kita akan lihat anatomi genitalia interna, kita lihat di slide ya. Nah, jadi kalau genitalia interna itu kita mulai dari uterus ya, tapi di luarnya itu ada vagina ya. Jadi vagina itu adalah suatu ini ya, suatu struktur yang sifatnya bentuknya adalah tubular. Tubular itu adalah bentuknya seperti tabung ya, dan mengandung di sebelahnya di luar itu adalah ruge-ruge vagina yang sifatnya sangat-sangat elastis, sehingga kepala bayi itu yang ukurannya 10 cm itu bisa lahir deh. Nah, seperti itu. Jadi bayangkan betapa elastisnya vagina ya. Oke, kemudian di dalamnya yang saya sebutkan tadi adalah adanya uterus ya, uterus, tuba, dan ovarium. Kalau kita lihat di satu gambarnya aja deh ya, kita lihat bahwa uterus itu ya. Kalau kita lihat bahwa ada tiga struktur ya, uterus itu ada bagian dalam yang kita sebut dengan endometrium ya, kemudian bagian otot yang disebut dengan myometrium, dan bagian luar yang disebut dengan serosa atau
endometrium. Jadi ketiga bagian utama dan yang memiliki fungsi utama yang mana paling penting? Ternyata semuanya penting ya. Tapi bagian yang paling penting untuk proses pembuahan adalah bagian endometrium. Endometrium itu tempat menempelnya bakal janin atau kita sebut sebagai embrio. Embrio itu nempel nanti di dalam endometrium. Nah, jadi kalau endometriumnya bagus, tebal, kemudian vaskularisasinya cukup, maka embrio itu senang di sana nempel, begitu ya. Ya itu kepentingannya. Kemudian myometrium adalah otot ketika ibu hamil maka myometrium akan membesar. Ketika terjadi persalinan maka otot myometrium sangat penting untuk membantu menyetop terjadinya perdarahan dari arteri uterina. Arteri uterina di stop perdarahannya dengan cara kontraksi dari otot myometrium yang kuat, gitu ya. Jadi pentingnya itu. Nah, setelah itu uterus dibagi lagi menjadi perimetrium. Perimetrium itu bagian luar. Kalau kalian ikut SC, mungkin koas ya, ikut operasi, maka kita melihat ini perimetrium yang bagian paling luar. Kalian bisa lihat uterus itu ukurannya sebesar genggaman tangan kita sendiri, ya, sebesar genggaman tangan. Nah, kemudian kita ke bagian lateral lagi itu ada tuba. Kalian lihat tuba ya. Tuba itu struktur tubuler ya, ukuran panjangnya sekitar 5 sampai 6 cm dan di dalam itu ada ruangan kosong. Jadi sana bisa menjadi jalur daripada sperma dan sel telur itu untuk ketemu. Sperma dan ovum bertemu di ampula, di bagian ampula ya. Bagian ampula itu adalah bagian yang paling luas, ya. Nah ini bagian ampula. Kita lihat. Ini sorry ya, ini mati. Ya ampula itu ini deh, saya tunjukkan ya. Ini ampula itu bagian yang paling lateral kedua. Ampula bagian lateral kedua, paling lateral itu adalah infundibulum dan fimbre, infundibulum ke fimbre, jadi satu ya. Kemudian ada bagian isthmus dan ada bagian interstisial bagian dalam. Jadi bagian-bagian ini saya rasa sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya, sehingga tidak akan berubah seumur hidup, akan berubah. Jadi dari mulai lateral sampai ke medial. Jadi sebelum masuk ke dalam endometrium dia tubanya itu akan masuk ke bagian uterine part, jadi bagian uterus yang disebut dengan interstisial. Kemudian terakhir adalah ovarium. Ovarium itu adalah struktur yang gedenya sebesar jempol ya. Fungsinya adalah untuk menghasilkan hormon estrogen, progesteron, dan strukturnya itu ada bagian korteks dan medula. Secara histologi, bagian korteks itu bagian paling luar, bagian medula bagian paling dalam. Bagian korteks itu mengandung sel granulosa. Granulus sel atau granulosa, sel granulosa itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang terkait dengan siklus menstruasi dan persiapan kehamilan. Jadi itu adalah fungsi dari ovarium. Ovarium itu warnanya putih deh, kalau putih warnanya, kemudian kecil sekali. Tapi itulah yang membuat kita semua bisa hidup pada saat ini. Ada sel keluar dari ibu dihasilkan di bagian folikel. Folikel itu adalah bagian kantong-kantong kecil yang dimana di dalam folikel itu terdapat oosit. Nah, folikel itu ada di bagian korteksnya. Itu ya, bagian korteks. Jadi folikel. Nah, jadi nanti kalau kita klinis USG kita bisa melihat folikel. Kita hanya bisa mengukur folikel. Jadi kita tidak bisa melihat oosit kecil sekali, hanya dengan mikroskop. Gitu ya. Nah, kemudian ada yang pelajari tentang ligamen-ligamen yang ada pada ligamen, kemudian vaskularisasi. Tinggal dua lagi ya. Jadi ligamen yang penting itu adalah ligamen yang menyanggah rahim. Yang paling penting adalah ligamentum rotundum. Ligamentum rotundum itulah ligamen yang menyanggah rahim supaya tidak jatuh. Ya, rotundum itu dari uterus dia ke dinding pelvis, ke lateral pelvis. Ada lagi ligamen penunjang ovarium adalah infundibulo pelvicum. Nah, jadi dua ya, rotundum itu untuk uterusnya, infundibulo pelvicum adalah untuk tuba dan ovarium supaya tidak jatuh. Gitu ya. Nah, dan ligamentum lain banyak lagi, ada latum, ada ligamentum sacro-uterina dari sacrum ke uterus yang di bawah ya, di bagian bawah. Kemudian ada juga ligamentum yang menghubungkan antara uterus dan ovarium. Jadi utero-ovarian ligamen. Berarti ada semua kan? Kalian baca ya. Nah, kemudian untuk vaskularisasi. Vaskularisasi itu yang penting adalah vaskularisasi untuk uterus dan untuk ovarium. Kalau untuk uterus itu dia masuknya melalui serviks ya, pembuluh darahnya, arteri uterina itu naik dan serviks naik, dia memberikan vaskularisasi ke korpus uteri. Nah, ini. Kemudian satu lagi adalah arteri ovarika. Jadi ada dua, ada pembuluh darah ya, arteri uterina dan yang kedua adalah arteri ovarika.
Nanti ovarika itu masuk dia dari input di bulu pelvik ya, bagian di bulu pelvik masuk ke ovarium dan ketuba. Jadi itu sebenarnya pembuluh darah besar. Kalau kalian baca supaya nggak bingung, intinya cuma dua itu aja ternyata. Dari uterina dan arteri ovarika, gitu ya. Kemudian kalau untuk yang eksternal hanya ada arteri vaginalis. Kan gampang ya, cuma tinggal nama anatominya. Tapi nanti kalian lihat di buku, di sana ada jarak-jaraknya, gitu ya. Oke, mungkin itu deh ya, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan anatomi secara full, secara garis besar. Karena pembelajarannya sifatnya pembelajaran dewasa, adik-adik sekarang bisa lihat apa yang saya sampaikan itu dicocokkan digambar dengan di struktur anatomi. Ya, untuk yang genital yang eksternal laki-laki kalian bisa sesuaikan dengan yang di buku, ya. Oke, ada yang ditanyakan deh, silakan. Mungkin satu orang penanya. Ada? Ya, silakan deh. Bisa sebutkan nama dan apa dia? Dan NIM ya. Tolong dikasih sebutnya. Ya. Baik, terima kasih dokter. Perkenalkan, saya Farah Zahra dengan NIM 34. Saya ingin bertanya terkait genitalia eksternal di bagian himen. Apakah di setiap perempuan di meter kan bentuknya berbeda-beda nih dok? Apakah ada faktor tersendiri yang mempengaruhi bentuk himen dari setiap perempuan? Mungkin sekian yang dapat saya tanyakan. Terima kasih dok. Bagus pertanyaannya ya, Farah ya. Jadi begini, jadi himen itu kalau tidak robek ya, tidak pada pasien yang sudah menikah, maka himen itu sebetulnya bentuknya ada 4 jenis ya, seperti di meter ya. Sebagian besar bentuknya adalah yang normal yang hanya lubang kecil ya. Jadi kayak trebiformis jarang sekali dia ya, trebiform itu ya jarang, apalagi yang bentuk bulan sabit itu jarang. Tapi yang mempengaruhi tadi adalah faktor genetik ya, faktor bawaan. Jadi kalau misalnya ada pun orang yang tidak pernah berhubungan nih, itu himennya sudah terlihat lubang gitu ya, lubangnya besar. Nah jadi kalian sebetulnya yang menjadi salah satu penanda robek atau tidak adalah struktur himen di bagian lateral. Kalau robek itu dia pasti tidak teratur, tidak beraturan atau irregular. Kalau misalnya belum pernah berhubungan, itu pasti reguler bentuknya, bulat, rapi. Walaupun trebiformis kecil tapi dia rapi. Ya, secara statistik yang kelainan hanya di bawah 10%, jadi jarang banget. Tapi kalau pas ketemunya yang himennya bentuknya tidak normal ya, itu adalah varian genetik, gitu ya. Jadi, itu ya jelas ya. Oke, Farah. Ya, ada lagi mau ditanyakan? Baik, kalau tidak mungkin saya cukupkan untuk perkuliahannya ya. Terima kasih atas atensinya adik-adik. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ilmunya dan kalian semua bisa dilancarkan di tahapan-tahapan berikutnya ya. Ini basic yang sangat penting saya rasa. Terima kasih.